Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana binikmatul iman wa hidayatul islam wa rahmatul afiyah wa rahmatul sarrul sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fatihil mahulika wal hatimi lima syabaka wa nasiral haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wal ali haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hudata min lisani yafqahu qawli. Masyarakat muslimin jamaah TVRI Maluku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berjumpa dengan bulan Ramadan dan salah satu efek yang paling baik dari Ramadan adalah Sahrul Shifa, bulan pengobatan. Rasulullah pernah bersabda, "Summu tashihu." Berpuasalah, niscaya engkau akan sehat. Hadis ini diperdebatkan oleh beberapa mufassir yang katanya daif, tapi kata para ulama, jumhur ulama dipakai sebagai fadilah amal, bahwa berpuasalah, niscaya engkau akan sehat. 1400 tahun yang lalu, ketika Rasulullah mengucapkan sabda tersebut, ternyata baru dibuktikan oleh kedokteran kurang lebih 50 tahun terakhir dengan ratusan penelitian. Yang pertama dibuktikan bahwa orang yang berpuasa bisa memperbaiki aliran darah ke otak sehingga resiko stroke dan serangan jantung sangat turun. Efek yang lain ketika orang berpuasa itu menurunkan yaitu LDL atau kolesterol jahat dan ApoB dan menaikkan HDL atau kolesterol baik dan ApoA1. Tentu saja dengan meningkatkan HDL dan ApoA1 membuat resiko stroke dan serangan jantung itu sendiri akan turun. Di lain pihak, kenapa orang itu berpuasa? Karena ada proses yang disebut dengan autofagi. Auto itu sendiri, fagi itu makanan. Tahukah Anda bahwa dalam tubuh manusia setiap 1 detik itu ada 125 juta sel yang mati dan diganti dengan sel yang baru. Nah, proses ini disebut dengan apoptosis dan untuk memakan sel-sel yang mati, prosesnya disebut autofagi. Dan satu-satunya cara yang paling baik adalah dengan berpuasa. Sehingga sel-sel yang mati, yang rusak, itu didaur ulang kembali dan diganti dengan sel regenerasi sel yang baru lagi. Yang lain, ternyata berpuasa itu bisa bikin awet muda. Kok bisa? Ternyata bahwa dengan berpuasa menurunkan yang namanya MDA, melondialdehyde, suatu senyawa yang mempunyai reaksi oksidasi yang sangat berbahaya. Di lain pihak, ternyata dengan berpuasa, itu juga bisa membuat antioksidan. Otomatis itu yang membuat keriput berkurang pada orang yang berpuasa. Efek yang lain, berpuasa bisa memperbaiki penyakit lambung seperti dispepsia dan GERD karena mengistirahatkan kerja daripada HCl dan enzim pepsinogen di usus. Hal yang lain lagi, ternyata berpuasa itu bagus untuk encok atau kita kenal dengan rematik. Karena apa? Karena meningkatkan neutrofil atau antri radang. Di lain pihak, berpuasa juga itu meningkatkan daya tahan tubuh. Karena apa? Meningkatkan yang disebut dengan HSP72, Histioprotein 72, di mana itu adalah senyawa meningkatkan daya tahan tubuh. Sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh yang disebut dengan limfosit 10 kali lipat. Maka betul sabda Rasulullah. Dan betul juga kata Allah di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 184. Wa anta sumahirlakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasalah bagi kamu jika itu kamu mengetahui. Berpuasa itu baik dan jika kamu mengetahui. Efek yang lain ternyata bahwa selain meningkatkan daya tahan tubuh, dia juga bisa sebagai detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Sel hati sebagai detoksifikasi yaitu memperbaiki fungsi liver, membuang racun-racun metabolisme dalam tubuh kita. Semakin kita berpuasa, maka racun itu pun akan dibuat. Bahkan tidak harus dalam bulan Ramadan. Orang sekarang ada teori namanya intermittent fasting. Tanpa harus berpuasa seperti puasa bulan Ramadan, tetapi dia berpuasa 10 jam dari sore, malam tidak makan sampai pagi, ternyata menghasilkan protein yang bagus, bahkan senyawa dalam tubuhnya tambah bagus. Nah, penelitian yang lain diteliti oleh beberapa mahasiswa di University of Chicago di Amerika. Diteliti selama 7 hari, mahasiswa-mahasiswa itu disuruh berpuasa selama 7 hari, kemudian dilihat efeknya. Ternyata kecerdasannya meningkat, menjawab pertanyaan tambah bagus, dan nilainya menjadi excellent hanya dengan berpuasa. Kata orang Ambon, habis makan mengantuk.
Kenapa? Karena aliran darah lari ke perut. Kalau sudah aliran darah ke perut, maka orang ngantuk. Kalau ngantuk, maka daya berpikirnya akan berkurang. Ketika orang berpuasa, maka harusnya jauh lebih bagus. Nah, ada satu penelitian terakhir oleh Andrew Wheeler, seorang ahli sitologi berkebangsaan Amerika. Dia heran, kenapa sih orang mau berpuasa sampai 1 bulan, mau berpuasa, tidak makan, tidak minum, padahal itu adalah hal yang wajar. Tapi dia heran, kenapa teman-temannya lebih aktif memproduksi penelitian dan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Maka Andre Wheeler, sarjana ini, meneliti selama 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Dihubungkan dengan sebuah sabda Rasulullah, awal salur Ramadana rahmatan, wa wasatuhu maghfirah, wa akhiru Ramadan itqum minan nar. Hadis ini juga daif, tapi dipakai sebagai fadilah amal. Karena rahmat Allah dari awal sampai akhir di bulan Ramadan. 10 hari pertama fase rahmat, dia teliti. Ternyata terjadi perbaikan sel selama 10% bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, dia teliti lagi. Ternyata fase kedua hari ke-11 sampai hari ke-20 terjadi perbaikan selama 66% dari sel-sel yang rusak menjadi sel yang lebih bagus. Dan dia takjub, si Andre Wheeler ini, kenapa bisa di akhir bulan Ramadan terjadi perbaikan sel menjadi 100%. Maka betul kata Rasulullah, setelah orang berpuasa dia akan kembali kepada fitrah. Fitrahnya bukan cuma dosa-dosanya diampuni, tapi sel-selnya terjadi perbaikan. Maka wahai saudaraku, pergunakan kesempatan di bulan Ramadan ini sebagai asyifa, sebagai penyembuhan. Gunakan Al-Quran di bulan puasa ini sebagai suatu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan ini sebagai penyembuh. Berpuasa bikin baik, mengaji bikin baik. Maka itu menjadi rahmat buat kita orang beriman. Apa efek lagi yang lain? Ternyata ada suatu penelitian di dokter-dokter saraf neurologi, pasien-pasien stroke, itu setelah diterapi beberapa tahun, ternyata tidak terjadi banyak perbaikan. Maka ada beberapa terapi, salah satunya adalah terapi puasa. Kemudian diteliti selama 2 tahun, terjadi perbaikan signifikan dengan dan tanpa obat yang diberikan oleh dokter neurologi. Maka puasa mempunyai efek baik. Efek yang lain, ada satu penyakit namanya skizofrenia. Skizofrenia itu gangguan kejiwaan atau mental. Ternyata dengan berpuasa, efek daripada skizofrenianya juga membaik. Efek yang lain, biasanya orang-orang yang gangguan motilitas usus, kita tahu bahwa jantung, paru-paru, dan usus adalah organ yang tidak pernah berhenti bekerja 1 kali 24 jam. Nah, ketika kita berpuasa kurang lebih 10 jam, maka usus itu akan beristirahat. Bagaimana kalau Anda bekerja 24 jam tidak istirahat? Seperti inilah Allah memberikan suatu khasiat dengan puasa bulan Ramadan, sehingga puasa mengistirahatkan kerja usus, sehingga bisa mendetoksifikasi yang lain. Maka wahai saudaraku, sekali lagi, pergunakan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan betul-betul beribadah kepada Allah. Kesehatan adalah hikmah daripada berpuasa. Yang penting adalah imanan waktisaban. Berpuasa dengan iman dan hanya mencari ridha Allah. Kalaupun kita diberikan nikmat kesehatan dari hikmah berpuasa, itu adalah bonus bagi kita. Tapi yang paling penting adalah dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sama Ramadana imanan waktisaban, ghufira lahu maka min jambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan takwa dan hanya mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kesehatan adalah imbas di dunia kita. Maka berpuasa bikin jasmani kita baik, tapi lebih baik lagi adalah rohani kita, penyakit hati kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan di pertengahan bulan Ramadan ini kita menjadi lebih baik berpuasa dan bisa bermanfaat, punya efek ke dalam tubuh kita. Semoga bermanfaat buat semuanya. Mudah-mudahan diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Dahum subhanakallahumma tahiyatun fiya salam wa irda'u anil hamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.